Indonesia dalam keadaan gelap. Sebetulnya yang membuat hidup kita gelap adalah amal perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah, Daraballahu mathala qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan ini hadirin sekalian untuk menggambarkan bagaimana efek dari keingkaran kita kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya berbalik mendatangkan petaka bencana bagi kita. Allah buka bagi kita langsung pintu komunikasi direct, langsung tanpa perantara. Maka pada saat itu pertolongan Allah akan datang kepada kita dengan segera. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya padamu, wahai Rasulullah, sungguh aku ini amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku berjanji untuk mengabulkan doa orang-orang yang datang memohon kepadaku. Cuma sayang, kebanyakan manusia ragu. Kalau bangsa kita betul-betul yakin pada Allah, merasakan kebersamaan Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Pada akhir-akhir ini kita merasakan bagaimana hadirin sekalian bangsa kita yang dilanda oleh ketakutan, menghadapi krisis, menghadapi kenaikan harga pangan, kesulitan lapangan pekerjaan, semua ini merupakan kesulitan-kesulitan yang meresahkan bangsa kita hingga mereka mengatakan Indonesia dalam keadaan gelap. Sebetulnya yang membuat hidup kita gelap adalah amal perbuatan kita. Sebagaimana firman Allah, Daraballahu mathala qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan ini hadirin sekalian untuk menggambarkan bagaimana efek dari keingkaran kita kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya berbalik mendatangkan petaka bencana bagi kita. Allah memberikan satu perumpamaan.
satu kota, satu negeri yang tadinya aman sentosa, penduduknya dalam keadaan tentram. Ya'tiha rizquha min kulli makan, rizkinya mengalir dari berbagai macam arah. Fakafarat bi an'amillah, tapi ternyata penduduk negerinya ingkar kepada nikmat Allah. Mereka melupakan Allah, bahkan menyepelekan ayat-ayat Allah dan petunjuknya. Akhirnya terjadi fitnah di tengah-tengah mereka. Walaupun mereka sebetulnya hidup di negeri yang subur dan makmur, kaya raya, tapi ternyata hadirin sekalian, mereka mengeluhkan kekurangan pangan. Indonesia yang negaranya subur, sungai mengalir di celah-celahnya, harus mengimpor beras dari luar, mengimpor jagung, mengimpor garam, padahal dulu Indonesia merupakan negara pengekspor garam. Apakah ini tidak aneh? Kita bukan hanya mengimpor penitih, gunting kuku, trafo, sampai-sampai bahan-bahan pangan yang negeri kita mampu menghasilkan dan bisa mensejahterakan para petani kita, tapi kita justru hadirin sekalian kehilangan nikmat tersebut. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah membuat mereka yang tadinya aman sentosa, negerinya juga sejahtera, harus menggunakan pakaian kelaparan dan ketakutan. Seperti saat ini, mulai pembicaraan di sana sini yang menunjukkan keresahan, kegelisahan, ketakutan. Padahal bima kanu yasna'un, semua adalah ulah perbuatan mereka yang mendatangkan semua ini. Dalam surat Ibrahim Allah mengingatkan kita, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Apakah kamu tidak melihat kepada mereka-mereka yang telah mengubah nikmat Allah, mereka ubah dengan keingkaran mereka, nikmat tersebut akhirnya menghilang dari mereka. Mereka tempatkan kaum mereka di tempat kehancuran. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Bukan hanya di dunia mereka menderita, di hari akhir nanti mereka akan menempati api neraka Jahannam dan sebuluk-buluknya tempat kediaman bagi mereka. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili. Mereka mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka puja, yang mereka sembah, mereka agungkan. Baik itu benda yang menjadi sembahan yang mereka sembah atau makhluk-makhluk yang lemah seperti mereka. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Allah katakan, silahkan kamu bersenang-senang sesaat. Pada akhirnya tempat kembali kalian adalah adab api neraka. Padahal kalau kita semua kembali kepada Allah, mentaati perintah Allah, bertakwa kepadanya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja, man di sini menunjukkan siapa saja, kapan saja, di mana saja orang bertakwa pada Allah, menjaga Allah pada seluruh gerak-gerik dan sikapnya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan karuniakan baginya jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan baginya rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, siapa yang berserah diri kepada Allah, jiwanya akan ditenteramkan dan Allah akan turun tangan mencukupi semua kebutuhannya. Innallaha balighu amrih, Allah dengan kekuasaannya akan mengantarkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu kadar dan ukurannya.
Khazainullah, kekayaan Allah, rezekinya sementara dalam keadaan tertahan. Begitu kita kembali kepada Allah, rahmat keberkahan Allah akan terbuka bagi kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan bagi mereka pintu keberkahan kami dari langit maupun bumi. Allah yang menciptakan kita, yang membesarkan kita, merawat kita dengan penuh kasih sayang, melimpahkan rezekinya atas kita, memberikan kita rupa yang baik, memberikan kita akal yang membedakan kita dari kebanyakan makhluk-makhluk Allah. Lalu Allah jadikan kita khalifah di muka bumi. Masakah patut kita bersikap ingkar pada Allah? Kita berpaling daripadanya, tidak menghargai kebesaran keagungannya. Bukankah setiap salat kita mengucapkan Allahu Akbar? Kita juga mengucapkan tasbih subhanallah, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak patut. Kemudian Allah buka bagi kita langsung pintu komunikasi direct, langsung tanpa perantara. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa langsung memohon padanya, berlindung kepadanya. Apabila hati kita tulus dan betul-betul pasrah kepada Allah, maka pada saat itu pertolongan Allah akan datang kepada kita dengan segera. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya padamu, wahai Rasulullah, sungguh aku ini amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku berjanji untuk mengabulkan doa orang-orang yang datang memohon kepadaku. Kalau Bapak datang ke hadapan Allah siang atau malam hari, pintu dalam keadaan terbuka. Coba datang kepada para pembesar, mereka hadirin sekalian yang kita harapkan pertolongannya. Tidak setiap saat kita dapat memanggil namanya, padahal mereka makhluk sama dengan kita. Akhirnya kita menginjak-injak kehormatan kita, merendahkan diri kita menjadi orang yang tertawan, terpenjara, hina dina. Tapi datang kepada Allah adalah kemuliaan. Cuma sayang, kebanyakan manusia ragu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran yang amat indah para jamaah sekalian. Dari kisah Ibrahim bersama keluarganya. Lalu Allah jadikan sebagai apa? Sebagai salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Sa'i dalam bahasa Arab seringkali orang-orang tidak memahaminya. Kata sa'i diambil dari sa'a yas'a sa'yan, yang artinya berusaha. As'a dalam bahasa Arab sama dengan Indonesia, saya berusaha. Tapi karena ain susah disebutkan, berubah menjadi ha. Seperti kata i'lan dalam bahasa Arab berubah menjadi iklan. Ta'lim berubah menjadi taklim. Karena apa? Ain susah dan tidak terdapat dalam huruf hijaiyah kita. Nah, Sayyidah Hajar ketika ditinggalkan Ibrahim di tempat yang tak bertuan, tidak terdapat air, tidak terdapat juga apa? Tumbuh-tumbuhan, kecuali pohon-pohon yang kering. Tidak terdapat buah-buahan, tidak terdapat hasil bumi, air pun tidak ada pada saat tersebut. Ibrahim berkata kepada sang istri, saya akan meninggalkan kamu di tempat ini. Istri ini hadirin sekalian yang bijaksana bertanya, Allahu amaraka. Apakah Allah yang memerintahkan kamu? Sedikit pun hatinya tidak curiga kepada Ibrahim. Dan dia juga tidak curiga kepada istri Ibrahim yang lain. Mustahil bagi Ibrahim, manusia mulia, begitu pula sang istri Sarah, untuk melemparkan mereka di tempat yang tak bertuan. Ibrahim mengatakan, na'am, Allahu amarani, Allah memerintahkan saya. Bagaimana wanita ini hadirin sekalian bersama anak dalam gendongannya, langsung istabsyarat, mukanya berseri-seri, dan dia mengatakan, idzan lan yudhi'ana, kalau gitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Asal bersama Allah, Allah tidak akan mungkin meninggalkan hambanya.
Wanita ini yang ditinggalkan di tanah tak bertuan, tidak terdapat manusia, tidak terdapat air dan tumbuhan, apalagi membawa anaknya. Tidak berputus asa sedikit pun. Begitu Ibrahim pergi, wanita ini naik ke atas bukit Safa, berusaha untuk melihat apakah ada kafilah yang berlalu atau adakah sesuatu yang bisa digunakan menyambung hidupnya. Dengan melihat burung-burung terbang berkumpul di satu tempat menunjukkan ada mata air, tapi ternyata dia tidak menjumpai sesuatu. Dia tidak berputus asa. Sambil dia berzikir bertasbih menuju Marwa. Dari bukit Marwa dia juga menengok ke sana kemari, tidak menjumpai sesuatu. Dia bersa'i, berusaha sebanyak 7 kali. Dia tahu yang Allah wajibkan atas kita ini berusaha. Adapun rezeki Allah yang menentukan. Kewajiban kita berobat, yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Begitu juga bukan usaha kita yang memberikan kita rezeki, Allah. Usaha hanya sebab. Karena kalau orang mendapatkan sesuatu dari usaha, beda rasanya dengan orang yang mendapatkan tanpa usaha, yang menghargai nikmat orang-orang yang berusaha. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai itu pekerjaan, bekerjalah bersusah payah, berletihlah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ingat, jangan pernah kamu berharap kepada seseorang selain dari Allah. Hanya pada Tuhanmu kamu berharap. Dan jangan pula kamu mengandalkan akalmu, kepandaianmu, kecerdasanmu. Itu hanya merupakan wasilah, tapi andalkan rahmat Allah dan kekuasaannya. Setelah dia selesai berusaha, dengan letih lelah dia mengatakan, ya Allah, aku telah melaksanakan apa yang wajib atas diriku untuk berusaha. Aku betul-betul penuh harap kepadamu, sebagaimana Musa ketika dia beristirahat di bawah sebuah pohon, melarikan diri dari Fir'aun, dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya faqir. Wahai Tuhanku, sungguh aku ini lima anzalta min khairin ilaika faqir, dari kebaikan yang kamu turunkan aku betul-betul amat mengharap. Allah kasih dengan doa ini dia mendapatkan rezeki karena menolong 2 orang wanita. Ternyata ini putri dari seorang mulia. Begitu dia berangkat ke rumah orang tersebut atas permintaannya, dijodohkan dengan anak perempuannya. Orang yang terlunta-lunta dengan doa yang sederhana, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Bukan berharap pada makhluk, berharap pada Allah. Begitu juga Sayyidah Hajar alaihi salatu wassalam. Ketika dia menadahkan tangannya memohon rahmat Allah, Jibril turun alaihi salatu wassalam. Dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pancarkan Zam-Zam yang diminum oleh bermiliar-miliar manusia. Bukan hanya oleh penduduk negeri tersebut saja, dibawa ke seluruh penjuru dunia. Subhanallah, mata air tersebut yang ada di daerah yang kering kerontang tidak pernah kering. Mata air keimanan. Ini penting sekali. Mata air ini, mata air yang bersumber dari keimanan dan kepasrahan kepada Allah yang tidak akan pernah kering. Dengan sebab air yang memancar, mulai burung-burung berkerumun di tempat tersebut. Kafilah yang berlalu melihat kerumunan burung, mereka mampir ke sana. Di sana hadirin sekalian, mereka berdiam. Mereka berdiam di tempat yang dibangun oleh seorang wanita dan fondasinya adalah iman dan yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi ketika berhadapan dengan guncangan tantangan yang berat, faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan wahai Rasulullah, cukup bagiku Allah, hanya kepadanya aku berserah diri, tiada Tuhan selain dari Allah. Wa rabbul arsyil azim, dan dia penguasa arasy yang maha besar. Penguasa arasy langit dan bumi. Jangan disamakan dengan penguasa negeri kita atau penguasa baratnya, penguasa Rusianya. Mereka sedang bermain-main di bumi yang kecil. Dibandingkan dengan luasnya alam semesta, bumi merupakan tempat yang tidak berarti. Oleh karena itu rasakan di hati kita kedekatan Allah dengan kita. Sekejap pun Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita yang lupa meninggalkan Allah. Kita mencari-cari ke sana kemari, padahal di sebelah kita Allah, bersama kita Allah, di hadapan kita Allah yang lebih dekat daripada kita kepada jantung kita. Tidak perlu kita menjerit. Begitu hati kita kembali pada Allah, mengingatnya, memanggilnya, akan lebih cepat dari kejapan mata bala bantuan akan datang kepada kita. Kalau bangsa kita betul-betul yakin pada Allah, merasakan kebersamaan Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Pada saat ini tahu tidak para jamaah sekalian, mereka sering mengadakan rapat. Para ahli memberikan masukan, menawarkan solusi, tapi satu pun tidak ada yang mampu untuk memecahkan problema yang kita hadapi. Padahal bersama kita Allah yang siap untuk membantu kita, untuk membuka rahmatnya bagi kita, asal kita serius kembali pada Allah, memperbaiki bangsa kita, negeri kita dengan keikhlasan. Kalau kita bekerja untuk Allah, untuk bangsa kita, sebentar Allah akan keluarkan rahmatnya dan bantu kita semua. Tapi kalau pejabat-pejabat hanya berpikir soal komisi, keuntungan pribadinya, bukan kepentingan negara, yang akan terjadi adalah azab Allah. Dan pada saat ini yang paling bertanggung jawab 3 golongan. Ulama yang seharusnya memberikan nasihat, memberikan edukasi, peringatan, banyak dari mereka tidak menjalankan amanat Allah, malah berkolaborasi dengan oligarki dan para penguasa. Yang kedua, para penguasa kita ini bertanggung jawab, kebijakan di tangan mereka. Begitu pula wakil rakyat. Yang ketiga adalah kalangan oligarki. Kita khawatir betul-betul hari sekalian, nikmat yang Allah anugerahkan buat bangsa kita, negeri kita akan hilang, berganti dengan petaka, nestapa. Oleh karena itu, mari banyak-banyak kita beristighfar, mohon ampun pada Allah. Perbaiki diri kita itu merupakan tanggung jawab kita. Perbaiki masyarakat kita, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar semaksimal kemampuan kita. Bila adab turun, orang yang beramar ma'ruf bernahi mungkar, mereka lah yang akan diselamatkan Allah. Jangan ikut berbuat zalim, karena masyarakat telah berbuat zalim. Jangan pernah kita bergabung bersama mereka. Jalan di atas jalan Allah, serahkan diri kita kepadanya. Insya Allah seandainya langit runtuh, Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa dan berserah diri kepadanya. Demikianlah para jamaah sekalian, dari khutbah ini bertujuan untuk mengingatkan kita. Sedangkan saya sebagai seorang ustadz, yang pertama-tama kelak dipanggil adalah kita semua. Kita bakal dipanggil mempertanggungjawabkan sikap kita, ucapan kita, dan ini merupakan hisab yang amat berat bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi kita hari ini sekalian, dan para ulama kita kalau berbungkam tidak menyampaikan amanat Allah. Kita mengucapkan hal ini bukan dalam rangka menghasut atau menimbulkan ketakutan, tapi dalam rangka mengajak kita semua sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari beristighfar, ini merupakan saat yang amat mustajab di antara 2 khutbah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول الله تعالى بعد ذلك يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بلدة مطمئنة تقيم يا ربنا الشرائع وتنيب إليك وتعمل يا ربنا بشريعتك وتقيم العدل بينهم واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المهتدين السائرين على نهج نبيك محمد والمعتصمين بحبلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.